Udah ku coba ke warna biru juga, tapi ada kalau kita bicara gorga, gorga itu kan tidak boleh putus. Itu salah satunya, nggak boleh putus. Itu kan itu syarat nggak Bang Bro? Syarat. Syarat. Tidak boleh putus dan tidak boleh saling melintang. Yang sangat tinggi tahun 2007 ngaya hubungan batik gorga tu Pekalongan, tu Solo, tu Jogja selama 3 bulan. Jadi aku pada saat itu menarik kesimpulan orang Jawa itu bisa membatik tapi tidak bisa menggorga. Ale olo datang songonon, mungkin kan pembedanya songonon. Jadi ini dok konakin desep lalu gorga apalagi boleh dipatungi kan 18. Bisa jadi ada orang penggorga membuat singa-singa yang bentuknya memang dari singa. Misalkan dengan lidah yang panjang sampai ke dagu. Dan memang ada yang ditempelkan itu memang si hapor, tergantung filosofi. Nah ini juga sampai ini pun kita nggak tahu gitu filosofinya. Mana derajat yang paling tinggi antara dua patung gorga ini? Apakah si hapor atau singa-singa? Kekakuan orang Batak itu menjadikan corak dan kesenian hasil karya-karya seniman orang Batak itu jadi kurang banyak diminati, banyak kekakuan. Misalnya kayak Ulus kan banyak orang dari Ulus kalau dia Ulus yang dijadikan jazz. Iya, enggak maksud saya gini lah. Kalau misalkan kita lihat batik Jogja. Batik Jogja itu kan cuma 4 daun, titik 2, itu kan zaman tradisional dulu. Sekarang kayak misalkan batik Jogja itu kan sudah ada lambang burung Garuda. Yang dikemas dalam baju. Nah, masalahnya itu di orang Batak, gorga itu tidak dikembangkan menjadi suatu seni yang bisa melekat pada semua unsur. Itu tong. Jadi itu masalah pattern kali. Iya pattern. Patternnya Bang Bro. Nah, iya. Kan sebenarnya kan kalau gorga itu kan ada 18 jenis gorga. Lebih banyak tergantung dari senimannya. Singa-singa apa segala macam kan. Nah, tapi sebenarnya kalau misalkan itu dikembangkan coraknya itu bisa menjadi suatu motif dalam baju improvement lah ya. Yang utuh. Itu sebenarnya lebih bagus. Kenapa nggak kita buat seperti itu? Justru itu kekakuannya itu yang menjadikan dia tidak indah. Molusong nerokon nilai kan nakin anong misalnya harimau ibaikang ngahya tabering ipijawe tinggi negara kan memakai harimau mana singa-singa itu aja sebenarnya karena yang kulihat sekarang ya paling kayak singa-singa itu ada dalam kaos. Oh iya, karena itu langsung diceplak begitu. Kenapa nggak kita bikin dalam baju lengan panjang lah katakan, kayak semacam baju besar orang Batak. Jadi itu memang butuh desain kreativitas untuk desain yang sangat tinggi. Tahun 2007 ngaya hubungan batik gorga. Tu Pekalongan, tu Solo, tu Jogja selama 3 bulan. Jadi aku pada saat itu menarik kesimpulan orang Jawa itu bisa membatik tapi tidak bisa menggorga. Karena apapun yang udah batik cabat itu tetap aja kurang bagus, sentuhannya kurang bagus. Terlebih mereka di sana itu kan kalau kita warna putih, warna hitam, warna merah itu kalau tidak selaras, jadi kurang indah dilihat. Atau mungkin kalau batik gorga memang nggak cocok selain dari di kayu. Elemennya di kayu. Nggak juga, karena warnanya kan ada 3 warna tuh unsurnya, hitam, merah, sama putih. Nah itu kan soal degradasi warna. Bisa nanti misalkan ketika desain itu
oke, kita mau bikin dominan putih tapi tetap hitam merahnya ada. Ya, udah ku coba ke warna biru juga, tapi ada kalau kita bicara Gorga, Gorga itu kan tidak boleh putus. Itu salah satunya, nggak boleh putus. Itu kan itu syarat nggak, Bang Bro? Syarat. Syarat. Tidak boleh putus dan tidak boleh saling melintang. Oke. Misalnya mulu garis sodang boleh dipotong garis nasing. Itu Gorga. Simetrisnya harus dapat. Simetris baik, simetris kiri atau kanan harus simetris itu, atas dengan bawah. Iya, tapi kalau kita lihat baju dengan Gorga sama bangunan Bataknya Gorga, itu kan lebih indah di bangunan Batak gitu. Karena medianya kan itu tadi. Kalau di media kain atau mungkin media yang lain selain dari kayu yang memang kita lihat indah gitu ya. Saya lihat kayaknya kurang enak gitu dilihatnya. Apa karena terlalu penuh gitu kan? Terlalu penuh komposisi ornamen-ornamennya sehingga itu jadi nggak enak gitu. Nah itu kekakuan itu yang harus kita tabrak sebenarnya. Harus berani nabrak kekakuan. Tapi soal menyalahi warna tadi aku nggak setuju kalau harus dirubah. Tetap warna kebanggaan Batak itu dan menjadi simbol itu tetap 3 warna itu. Jadi kalau misalkan kita rubah menjadi ada sisipannya menjadi warna hijau atau itu bukan ciri khas. Tapi yang saya maksud gini, kan sebenarnya kalau kita mau berpikir keras bagaimana cara mendesain dengan degradasi kombinasi warna lah. Berbeda-beda, artinya tetap warnanya 3, tapi apakah nanti putihnya lebih kita tonjolkan atau hitamnya atau merahnya? Dan yang terpenting sebenarnya adalah provokasi. Contoh, ketika misalkan kita bikin baju batik Gorga yang degradasi warnanya itu lebih ke hitam, kita pakailah di acara kematian. Justru itu. Ini kalau kita bicara Gorga, kita tabrak dulu nih prinsip yang tadi itu. Iya. Gorga kalau baik di rumah adat maupun di benda-benda lain atau di hiasan rumah itu tidak boleh. Prinsipnya itu tidak boleh berpotongan lah. Nah, itu kan prinsipnya itu mengisi ruang-ruang kosong dengan garis-garis yang selaras dan tidak putus. Dan tidak boleh putus. Ya, tidak boleh misalnya kita rubah seperti yang tadi dibilang. Kita rubah supaya nggak kaku, apakah malah jadi salah nantinya kan? Salah dalam itu dulu yang kita harus sepakati dulu. Termasuk warna, Mang Mulu. Iya, termasuk warna. Bentuknya kalau misalnya dimodernisasi lah katakan kita bikin supaya bisa menyesuaikan nggak kaku gitu. Malah jadi salah, nanti malah jadi melintang juga garis itu atau misalnya lingkarannya bagaimana gitu kan? Dan tidak ada makna. Sebenarnya itu tidak mungkin salah karena misalkan gini, desain yang kita buat itu adalah di luar desain Gorga yang ada. Kan kita hanya menampilkan masalah warna menjadi warna kebanggaan orang Batak. Itu. Kan? Ya kalau yang rootnya itu tadi yang 18 Gorga itu ya udah nggak usah kita utak-atik, tetap seperti itu. Tapi bagaimana kita mengangkat Gorga ini menjadi budaya nasional atau budaya internasional yang bisa kita aplikasikan ke semua unsur. Nah itu tadi harus berani nabrak dulu. Karena misalnya nih kalau mulu nedokon biasanya mulai dokon singa-singain kan habis betul lerak singa dan kita dah halap batak singa babiat di dah halap batak kan ini mau benot tahun mulut apa ini kiri di kanan bisa satu itu tong itu kan mulut tabereng ibarat nasongon burung Garuda lah. Kan sebenarnya bisa jadi satu di dalam batik. Ya bisa diatur. Nah itu bisa kita atur. Artinya 2 gambar kita potong, terus kita satukan di tengah kancingnya jadi simetris. Ya bisa. Teknik itu bisa. Tapi yang itu tadi, apakah kekakuan tadi misalnya Gorga Ipon yang bilang itu bisanya di pinggiran. Nggak bisa di tengah itu, nggak bisa di tengah memisahkan. Kalau di sini misalnya si meol di sini kita bikin di sini di pinggirnya nggak bisa. Itu harus ada aturan mainnya, itu harus ada satuk-satung dia menetes yang gijak tutoru kasong soni ulu paung nih dia menetes gudang aturan main idang bu asal menempat ton mulu dia jala keindahan nih ala selama ini kita lihat hanya di dalam rumah adat. Kalau kita aplikasikan ke baju misalnya baju atau apa namanya kemeja kita harus menabrak filosofi tadi itu dulu. Harus berani. Berarti itulah bisa jadi itu salah satu faktor mungkin generasi muda lah. Songonau makan, poso do piau kan? Poso do bekan do beka kan? Poso. Jadi poso. Jadi kurang berminat. Mungkin mungkin nanti silakan komentar lah dengan BK. Jadi beda do batik. Tadi lah bilang kan kalau batik itu banyak motifnya. Dan mungkin tidak ada pattern yang
apa ya yang menjadi keharusan gitu, harus begini gitu. Jadi kalau ya terjauh kan, si anak kadongan membatik itu kan membuat titik. Akhirnya itu maksudnya membatik. Jadi tong dosarong pada mengisi ruang-ruang kosong do tong. Alai mulai hita arok na subui, dang bui mamotong. Mulu mamotong misalnya, nggak salah. Dang dari harus mulu batik hampir nggak ada motong itu. Ada bisa motong. Nah itu aku kurang paham lah. Aku pemahaman saya itu batik juga nggak bisa motong gitu. Tetap dia mengisi ruang kosong. Cuma dari soal secara warna, pola yang lebih banyak. Nah makanya saya katakan tadi, kalau kita bicara tentang gorga, yang 18 itu ya kita tetapkan aja itu sebagai gorga menjadi warisan budaya orang Batak. Tapi dengan Batak kontemporer yang sekarang, bagaimana kita mengusung itu menjadi budaya nasional yang bisa diminati oleh berarti nanti gorga juga sulit nih masuk ke AI nih kalau kayak gitu. Mudah. Enggak, justru lebih gampang. lebih gampang. Karena untuk tadi menggoret-goretnya dengan nanti lihat di TikTok ya. Lihat di TikTok ya. Apa nama TikToknya? TikTok ya. Batak AI. AI. Jadi memang mungkin dari 18 yang tadi kurang lebih lah gitu. Yang perlu dipahamin memang dari filosofinya dulu supaya nanti kalau orang desain atau misalnya orang seni nih, orang seni kan misalnya dia membuat ini apa sih maksudnya gitu kan. Nah mungkin itu juga harus penggabungan antara beberapa gorga tadi 18 tadi gorga itu yang perlu kita tahu dan diberitahu gitu filosofinya apa nih setiap gorga ini sehingga si desainer ini bisa tahu nih menggabungkan kalau misalnya ini nggak boleh digabung ini nggak boleh digabung ini misalnya begitu. Kalau saya sih berpikir tidak semua orang harus kita kasih pengertian tentang filosofi. Yang penting indah aja. Indah aja pertama. Indah aja. Tapi kalau orangnya yang person to person mungkin ya bisa kita kasih tahu. Artinya kan ada tingkatannya. Ketika misalkan semakin kuat filosofinya, gorga itu harusnya lebih mahal. Satu itu. Iya kan? Iya. Tapi dibangun di desain yang mana gitu kan. Keren nih Garuda gitu kan. Tapi kalau misalnya dia gambarnya kambing atau misalnya gambarnya kucing gitu kan udah lain lagi walaupun dia dibikin di sutra gitu kan. Tapi artinya makna atau value-nya kan beda gitu. Dan pada prinsipnya kan gini. Kalau saya lihat provokasi terkait dengan gorga ini itu sangat minim. Oke. Jangankan di nasional, di orang Batak pun itu sebenarnya itu untuk mengulik itu hampir ya mungkin 0,5% orang Batak yang pernah mengulik terkait dengan gorga. Oke. Jadi kalau misalkan kita tingkatkan minatnya, terus provokasinya kita tingkatkan, itu bisa menjadi jualan yang mahal. Kalau mau bikin tren, tulang bikinlah tato satu lagi tulang, pakai gorga. Aku kasih ini. Enggak, ini sebenarnya pengen, cuman lagi ngumpulin duit sih untuk. Mehong ngomong buru, mehong ya. Jadi biar cair. Belum cair ini. Biar apa gitu kan? Orang bisa lihat gitu, wah gorga gitu kan. Sebenarnya ternyata bisa jadi tato juga gorga kan gitu. Bisa. Iya kan? Fanfact-nya, tato kok ada satu gorga. Gorga apa? Putri Duyung itu? Ya gorga ini tuh. Cica. Ini gorga nih. Boraspati. Oma Boraspati nih konet. Ini gorga. Itu yang tapi cuman aku nggak tahu tukang tatoku kemarin ngambilnya dari mana? Bener nggak polanya? Ini kan aku waktu itu sebenarnya kalau soal pola itu kalau saya lihat ya, soal pola gorga itu tergantung senimannya. Bisa boleh dibilang kalau misalnya gorga lu baju di Samosir, di Silain, di Tarutung, semua itu seniman itu kan produk seni. Nah, semua itu seniman itu ya bisa aja memberikan filosofinya masing-masing. Misalnya kalau yang saya tahu dulu yang saya baca buku-buku juga, kalau misalnya nih saya yang memesan gorga, saya ceritakan ke seniman, ya senimannya yang membuat. Oh ini filosofinya ya, saya sebagai yang punya, saya cerita. Sebenarnya nggak ada tidak ada secara tertulis bahwa ini begini, Tapi yang selalu diikuti oleh gorga itu adalah simetris. Di atas dengan di bawah, kiri dengan kanan. Harus itu imbang, pasti. Harus imbang. Seimbang. Itu pola yang udah pasti itu, simetris. Geometrinya itu udah pasti. Tabay manon tulang nih. Tato nih. Nanti. Jadi bisa ngetren gitu apa kan. Tadi yang bro, lifestyle. Setelah yang bro apa? Singa-singa apa? Singa. Muli sa tuh ya singa-singa. Gudang gue cuma mandok koneka singa-singa. Ale mulu taberengi. Tabereng dua ika biasa kan, adong dua, nabalga ditoru di siamudu siap birang baru ikijang biasa nih arong udah ada bayi. Sebetulnya dak singa. Jadi ado.
Ulu ni si hapor deh. Siapa? Ale olo datang songonon, mungkin kan pembedaannya songonon. Jadi nodok konakin sepelalu gorga apalagi bolo dipatungi kan 18. Bisa jadi ada orang panggorga membuat singa-singa yang bentuknya memang dari singa. Misalkan dengan lidah yang panjang sampai ke dagu. Dan memang ada yang ditempelkan itu memang si hapor. Tergantung filosofi. Nah ini juga sampai ini pun kita nggak tahu gitu filosofinya. Mana derajat yang paling tinggi antara dua patung gorga ini? Apakah si hapor atau singa-singa? Dan penempatannya itu sebenarnya untuk apa? Jadi katakanlah misalkan saya sebagai raja adat, adong mau rumah bataku rupani sungoni kan, mulu ibaratna derajat tu rupani nggak kepala kampung, manang na raja adat. Di na pantas mulu adong rumah datu na hubaid di si. Singa-singa ru manang na si hapor, manang na ipon-ipon, manang na ahamon na kini sepledon. Itu kita juga belum paham. Nah, sampai titik itu tidak banyak orang Batak yang mengerti. Nah, kalau dari AI ini dibilang menggambarkan karisma kewibawaan. Makanya di kiri dan di kanan. Nah, di depan rumah. Itu tong asa idokok kan. Tapi memang singa-singa juga mulu. Singa-singa. Gorga singa-singa. Lebih arong do buku nah ya dapat tuh. Jadi ternyata lebih cenderung do sian hata paningan deh. Paningan itu muluna buku nah hubering buku ni jama buladda lau acara tu sekolah dasar SR sekolah rakyat hubering judulnya paningan geometri isinya geometri. Jadi soal singa-singa itu biasanya kan mulu nasoboto do patorakon mulu biasanya dang godang hata Batak na diulang. Misalnya mulu songon borong-borongin nah kan apa itu borong-borong warni borong mulu kumbang do teh. Bukan. Kunang-kunang. Bukan. Sejenis binatang kumbang lah itu. Sejenis binatang borong-borongin nah kan. Jadi muli do kesopo, adong mesti sopo-sopo, nggak beda artion. Pengulangan. Pengulangan iya, mulau lebih au mandokon sian hata paningan. Jadi singa-singa. Alai anggo bentukna sebetulnya ido mengikutton hata nina itu nama dokot mek pesi hapor di jujung sima jujungna. Sampai tujabu di filosofi do dibuat tujabu. Sampai mate pe ibana anggo harazaun nai hasangapor sahala nai tetap tinggal di jauh. Ya, kalau filosofi si hapor itu benar. Ali do kurupani kan sinda sepledon numaing gorga patung Batakon. Artinya adong do di sisi hapor, adong do di sisi bagudang may sape tu apalagi tu tukot gudang. Banyak. Adong ulu paung, adong adopado pinna, adok padingdingan ina gudang do sebetulnya. Tapi jadi kalau mau naking kan boras pati. Adaptasi, kebijaksanaan, keberuntungan serta mengingatkan orang Batak untuk selalu ingat pada asal usul dan nilai-nilai leluhur berat kali ya. Bagudang mah anggo filosofi tong gudang alai sen AI di AI tanpa nyebut nama. Gemini. Itu. Arang dobe na lebih paham sebetulnya tentang artinya literasi itu adanya sebenarnya, Bro. Nah, mungkin teman-teman nanti di sini balik kan lagi bisa literasi sebenarnya. Sekarang itu sebenarnya panggorga itu masih ada nggak sih orang? Banyak, harusnya ada. Banyak. Mungkin dengan mereka juga pengen kalau misalnya dia pengen bangun rumah lah misalnya gitu kan. Aku juga pengen sebenarnya. Mau ada gorga, nah ada nggak sih tukang gorga gitu kan misalnya. Sekarang ini masih ada nggak sih gitu? Sebenarnya banyak. Tapi itu tadi beda-beda. Dia hanya bisa melukis tanpa memahat. Melukis itu maksudnya dipahat. Iya, melukis sama mahat tanpa mengerti makna atau filosofis daripada penempatan itu tadi. Artinya kan nggak semua rumah bisa dibikin gorga. Patung singa-singa atau gorga singa-singa. Nggak semua rumah. Karena rumahnya kecil, Bro. Karena dulu waktu saya ingat di kampung saya itu balai desa. Itu nggak ada singa-singanya, tapi cicak, boras pati, gorganya. Nah, itu suatu kepastian atau memang saat itu yang masang
karena nggak mampu menggambar. Nah itulah yang perlu nanti kita perlu kulik lagi, kita pelajari lagi. Dengan BK juga kalau ada dikomentarin ya, kalau ada yang tahu ya. Dan kalau ada yang punya literasi juga boleh ditambahkan. Boleh bantu share. Apalagi yang bisa bikin Gorga gitu kan. Lebih oke lagi gitu. Boleh komen tuh, kita lagi nyari soalnya. Jadi karena saya juga pingin kalau bisa ya, semua orang Batak itu yang ada di perantauan supaya kenal orang Batak. Paling tidak ada Gorga sedikit di rumahnya itu. Oh, ini orang Batak nih. Iya. Ya itu kayaknya lebih elegan juga kalau saya lihat gitu ya. Ngelihat rumah misalnya mewah atau gede, adalah segitiga-segitiganya. Kalau kita lihat kan rumah Gorga Batak kan ya dibikin begitu aja sebenarnya di kota ini kayaknya udah menandakan ala kita. Ala kita. Gitu kan. Iya. Dan mewah gitu kelihatannya. Ya itu. Nah, itu tadi yang saya bilang itu. Gorga itu akan terlihat bagus kalau simetris. Nah, kiri dengan kanan dan tidak ada yang putus. Jadi sebenarnya kalau teknologi digital juga sebenarnya udah bisa sekarang membuat itu. Tapi bentuk rumah juga harus kita sesuaikan. Misalnya kalau rumah-rumah yang penuh dengan kaca kita Gorga akan aneh kelihatan. Iya paling tidak nggak usah semua kita Gorga. Misalkan nggak usah digorga semua. Kan ada plangnya itu. Bagian-bagian tertentu lah. Misalkan depan rumah itu kayak saya lah. Rumah saya kan ada terasnya. Terasnya itu kan ada kayak plannya teras itu kurang lebih 40 cm lah. Iya itu cocok lah buat adop-adop di situ. Adop-adop itu. Jadi nggak semua nggak harus full. Cocok kalau kayak gitu. Kalau kayak gitu cocok. Tapi kita juga nanti dari adop-adop ini juga akan terlihat seram. Nah makanya kan kita harus tahu dulu gitu kan. Harus tahu maknanya juga. Maknanya dulu. Nggak mungkin kita asal Gorga tapi nggak tahu maknanya. Bentuk kan itu masalah. Mungkin salah satunya juga itu ya. Identiknya dengan kalau boleh dibilang apakah identik dengan mistis nih, rumahnya ngeri banget gitu kan. Tapi sebenarnya kan indah juga gitu. Nah kalau soal mistis itu kan itu ya mungkin kurang literasi atau pernah mendengar informasi yang salah. Bukan. Sebenarnya kan gini. Kenapa itu jadi mistis? Karena jarang. Jarang gimana maksudnya? Oh, jarang ada. Jarang ada implementasi di rumah-rumah itu. Coba kalau semua itu kan jadi mistis kan. Sekalinya aja gambar cicak lagi gitu. Padahal kalau rumah India mulai dari pagarnya sampai ininya warna hitam, warna emas gitu kan dianggap nggak mistis ya. Nah, makanya balik lagi tadi percakapan kita di awal kan. Dongan-dongan BK atau teman-teman Batak kita ini mungkin pertama mungkin kurang literasi, kedua mungkin tidak mau meminati. Apakah karena polanya yang kaku, tidak bisa improvisasi? Itu kan mungkin salah satu variabel. Itu bisa improvisasi, tapi kita harus itu tadi yang saya bilang, kita bisa improvisasi, tapi jangan selalu kita sebut ini batik Gorga. Oh berarti ngambil temanya doang. Artinya temanya tema Gorga. Tema Gorga, tapi jangan kita bilang batik Gorga. Nanti kalau kita misalnya bilang ini batik Gorga, ya akan berat menyandang. Mempertanggungjawabkan batik gitu lah. Iya. Memakai batik. Waktu SD, SMP aku zaman dulu sampai SMA aku nggak salah, udah ada batik. Waktu sekolah batik Gorga ada sekarang ada masih ada banyak sekarang tapi kan dari sisi keindahan kreativitinya kan nggak ada. Masalah kreativitas kayaknya ya bisa juga kalau motif kan balik lagi warna kita cuma 3 ya kan secara sketsa itu juga. Aku yang paling kusesalkan gini aja lah, orang Batak datang ke pesta biasanya pakai jas, pakai batik. Kenapa nggak pakai batik Gorga? Kan itu kan? Karena nggak ada yang cocok dengan hati saya itu. Nah itu 2006 udah ku coba buat. Nanti nanti saya kasih nih. Pesta Batak loh. Kalau batik Jawa gitu kan? Kalau cocoknya ntar ditato nggak pakai baju pula dia. Ditato dia semua. Tapi sekarang teman-teman aku yang bertato itu udah mulai ada banyak juga yang menerapkan banyak. Gitu ya. Yang paling cocok dibuat jadi tato itu adop-adop. Adop ya. Oke. Bisa bagus di sini nih. Nanti itu deh aku buat adop di ini kali ya. Jadi kayak kalung nanti. Enggak, kalau bisa tulang bikin di sini boros pati. Dari belakang ekornya, tapi kurang gede, baru muncul di sini kepalanya. Jadi kayak nyandang cicak gitu. Nah, makanya gini, ini terus terang ya, ini fan fact juga dan sesuai pengalamanku. Sebenarnya aku awal minta tolong ke tato artisnya itu boros pati. Kami carilah di Google kan, cari Google.
kok jadi kayak ke arah kadal gitu. Ya memang mirip kadal. Nah, cicak kan harusnya. Iya, Enggak. cicak. Daun dak cicak Cicak atau. kadal. Nah, ini juga perlu ini kan. Boras pati ada tongi, tokek. Oh, tokek. Tokek do tongi do, tokek do. Nah, terus ketika diimplementasi, seram juga ya. Ada ini pas setelah udah ku implementasi kan, seram juga. Apa karena memang kegedean atau komposisi kurang pas? Nah, itu juga pengaruh kayaknya. Itu juga pengaruh kayaknya untuk implementasi ke baju. Oke. Ya kan? Iya. Nah, nanti kalau sebenarnya untuk bisa juga sebetulnya bilang ini merah hitam putihnya warna bonang mandalu tongnya. Warna merah hitam putihnya itu ya bisa diselipkan di mana-mana lah sebenarnya. Oke. Nah, itu kan kelihatan motifnya motif Gorga. Tapi teringatnya tadi Amang Guru habis dari pesta. Pesta, ya pesta inilah. Batal. Pesta apa namanya? Pesta santai. Pesta santai. Gimana pesta? Bahasannya nggak seberat ini ya. Gimana pesta santai pulangnya jam 10? Jam 10 dari jam 8 malam. 8 pagi. Aduh. Tapi yang udah menerapkan Gorga yang udah aku lihat gedung-gedung di Jakarta ini hampir semua ini kali ya gedung pertemuan Batak. Belum ya? Udah. Badi gereja muna, adong Gorga sih kan di pinggir-pinggir nih. Jarang dong. Itu cukup lah kayaknya. Oke, dengan BK ini cukup berat ya obrolan kita ini. Artinya itu nanti tapi untuk khusus Gorga mungkin nanti kita kasih tunjuk nanti Gorga itu apa sih? Ya, nanti di konten yang lain ya, di konten yang lain ya. Tapi pada dasarnya ya kita sih berharap dengan obrolan ringan kita ini juga bisa berharap teman-teman BK juga ngasih sudut pandang ke kita juga di kolom komentar gitu. Karena memang sini ya. Nah, karena memang kan ini obrolan ringan kami ini ya sesuai dengan point of view kami dengan BK gitu. Terus nanti Amang Guru jadi tato. Boy main. Alay unang mah jadi cicak ketong. Bodoh cicak perjolo. Bodoh lah belga kayak buaya. Jadi buaya. Oke, dengan BK. Berarti udang. Oras.